Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Invasi Mongol dan Akibatnya. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, sekaligus sarana pembelajaran agar materi dapat dipahami dengan lebih mudah dan menarik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, asal-usul Mongol. Bangsa Mongol berasal dari dataran tinggi yang terletak di Asia Tengah. Bangsa Mongol hidup sebagai suku nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Umumnya, masyarakat bangsa Mongol berprofesi sebagai pengembala. Ia juga terkenal dengan keahliannya dalam memanah dan berkuda. Kehidupan nomaden dalam kondisi iklim ekstrim membentuk karakter tangguh bangsa Mongol dengan struktur sosial berbasis klan dan kepemimpinan. Bangsa Mongol menganut samanisme dengan kepercayaan pada Tengri atau Dewa Langit. Bangsa Mongol juga memiliki tradisi oral yang kuat dan sangat menghormati alam. Selanjutnya, Genghis Khan. Genghis Khan adalah nama raja pertama Kekaisaran Mongol. Ia bernama asli Temujin yang lahir pada tahun 1162. Genghis Khan berasal dari suku Mongol. Masa kecilnya penuh perjuangan setelah ayahnya dibunuh. Genghis Khan menyatukan suku-suku Mongol yang terpisah melalui aliansi politik dan kekuatan militer. Dan ia menjadi pemimpin tertinggi pada tahun 1206. Adapun strategi militer bangsa Mongol, yaitu ia menerapkan strategi perang inovatif, yaitu dengan pasukan berkuda yang cepat, komunikasi yang efisien, serta taktik psikologis untuk menaklukkan wilayah yang luas. Selanjutnya, ekspansi kekaisaran bangsa Mongol. Bangsa Mongol memimpin penaklukan besar-besaran dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Dan ia menciptakan kekaisaran terluas dalam sejarah dunia. Selanjutnya, struktur militer Mongol. Pertama, organisasi pasukan Mongol. Pasukan Mongol diorganisir dalam sistem desimal. Yang pertama ada Tumen yang berjumlah sebanyak 10.000 prajurit. Selanjutnya ada Minghan 1.000 prajurit. Ada Jagun 100 prajurit dan Arban 10 prajurit. Yang dimana keempat ini dikelompokkan berdasarkan jumlahnya, yang dimana ini menciptakan struktur komando yang efektif. Selanjutnya, strategi dan taktik. Tentara Mongol terkenal dengan mobilitasnya yang tinggi, taktik kepungannya, serta komunikasi jarak jauh menggunakan sistem sinyal asap dan kurir berkuda. Dan adapun peralatan dan persenjataannya, prajurit Mongol dilengkapi busur komposit berkekuatan tinggi, pedang melengkung, baju ziarah ringan, serta mengandalkan kuda-kuda tangguh untuk pergerakan cepat. Adapun yang kedua yaitu wilayah kekuasaan dan akibatnya. Ekspansi wilayah kekuasaan. Awal ekspansi kekuasaan Mongol, Genghis Khan memulai ekspansi besar pada awal abad ke-13, menyatukan suku-suku nomaden dan membangun kekuatan militer yang luar biasa. Penaklukan Asia Tengah. Mongol menguasai wilayah Turkistan, Transoksiana, dan Afghanistan, menghancurkan kekaisaran Khwarezmia dan memperluas kekuasaan ke jantung Asia. Invasi ke Tiongkok. Kublai Khan berhasil menaklukkan dinasti Song dan mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok, menjadikannya pusat administrasi kekaisaran Mongol. Ekspansi ke Timur Tengah. Pasukan Mongol ekspansi ke Timur Tengah. Pasukan Mongol menyerbu Baghdad tahun 1258, menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah dan menguasai wilayah Persia dan Mesopotamia. Jalur perdagangan sutra. Sejarah jalur sutra.
Jalur sutra adalah jaringan perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat, dimulai sekitar abad kedua sebelum Masehi oleh dinasti Han di Tiongkok. Komoditas perdagangan tidak hanya sutra, tetapi juga rempah-rempah, logam mulia, kain, keramik, dan teknologi-teknologi yang diperdagangkan sepanjang jalur ini. Rute utama membentang dari Chang'an atau Xi'an di Tiongkok hingga Mediterania, melewati Asia Tengah, Persia, dan Timur Tengah sepanjang lebih dari 6.400 km. Dampak invasi Mongol. Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan dan keturunannya mengamankan dan menyatukan jalur perdagangan, menciptakan era Pax Mongolika yang memakmurkan perdagangan. Pax sosial budaya, pencampuran budaya lokal dan Mongol. Invasi Mongol menghasilkan pencampuran budaya yang menciptakan keragaman tradisi, bahasa, dan kesenian baru dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Struktur sosial. Sistem sosial berubah drastis dengan penempatan elit Mongol di posisi tertinggi, mengubah hierarki tradisional masyarakat yang ditaklukkan. Penyebaran agama dan kepercayaan. Toleransi beragama Kekaisaran Mongol memfasilitasi penyebaran berbagai agama seperti Islam, Buddha, dan Kristen di seluruh wilayah kekuasaannya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa invasi Mongol bukan hanya peristiwa penaklukan wilayah, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perubahan politik, sosial, dan peradaban dunia. Sejarah invasi Mongol mengajarkan bahwa kekuatan militer, strategi, dan kepemimpinan dapat mengubah arah sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, mempelajari peristiwa ini penting agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekianlah pemaparan materi tentang invasi Mongol. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.